Selamat Natal dan bahagia tahun baru 2024. Selamat datang di podcast Orang Kita. Berjumpa lagi dalam perbincangan-perbincangan hangat tentang Flubamora tercinta. Kembali berbincang tentang misi Gereja Katolik sejagat raya. Saatnya membayar kembali misi yang telah dilakukan gereja-gereja Eropa ke Flores, ke Flubamora, untuk kemudian memberikan yang terbaik lagi untuk Gereja Katolik sejagat raya. SVD, salah satu serikat kongregasi yang telah membaktikan diri di Flubamora, saatnya membayar kembali. Dan dalam beberapa tahun terakhir ini terus mengirimkan para misionarisnya ke seluruh penjuru dunia. Salah satunya ke negeri Brasil. Salah satu misionaris tersebut adalah Padre Cristiano Naben, salah satu teman saya dari Seminari Matuloko. Selamat malam, Pater Yanto Naben. Selamat malam. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami untuk kita berbincang-bincang tentang perjalanan imamatnya dari 2009 hingga hari ini 2024. Sudah belasan tahun, dan dari belasan tahun tersebut 9 tahun diantaranya menjalankan misi penting sebagai misionaris di tanah misi di negara Brasil. Kami perlu sampaikan Pater Cristiano Naben berasal dari Eban, Timor. Beliau melanjutkan studinya di Seminari Santo Yohanes Bergman Matuloko, kemudian melanjutkan novisiat SVD di Kuwu, kemudian pendidikan filsafat dan teologinya pada STFK Ledelero, ditabiskan menjadi imam pada tahun 2009, dan pada 2010 hingga 2019 ditempatkan atau mengabdikan diri sebagai misionaris di Brasil. Lalu kembali ke tanah air di tahun 2019, tahun yang lalu, 2 tahun lalu, kemudian diutus lagi untuk melanjutkan studi S2 di Universitas Gadjah Mada. Baru saja lulus dari kampus Bulak Sumur dan tinggal nunggu wisuda. Kita akan berbincang dengan Pater Yanto. Pater Yanto, sebenarnya ngambil apa nih sebelum kita nanti ngomongin tentang misionaris di Brasil? Lagi ngambil studi apa nih, Pater Yanto? Oke, tapi sebelum kita ngobrol tentang studi, saya juga mau sampaikan selamat Natal dan Tahun Baru. Kita merayakan, masih dalam suasana Natal, kita merayakan Tuhan yang berinkarnasi. Dan menariknya, Tuhan itu berinkarnasi menjadi orang kita. Aduh. Dan tinggal di antara kita. Inkarnasi Tuhan itu atas dasar cinta Tuhan pada kita, dan dia menjadi bagian dari kita dan menjadi orang kita. Nama yang sepadan dengan nama podcast ini. Jadi luar biasa. Bukan sebuah kebetulan nih. Bukan sebuah kebetulan, tapi sudah menjadi hal yang ya boleh kita katakan direncanakan, dan memang seperti itulah. Tuhan menjadi bagian dari kita, menjadi orang kita. Saya baru pertama kali memaknai bahwa Tuhan itu orang kita. Karena dia menjadi diri kita, tinggal di antara kita. Emmanuel, Allah beserta kita. Terima kasih Pater Yanto, jadi makin menguatkan kami di tim podcast Orang Kita untuk semakin semangat nih menjalankan fungsi-fungsi itu ya. Karena ya Tuhan saja menjadi orang kita, apalagi kita harus menjadi orang kita ya. Menjadi sesama di antara kita. Sesama di antara kita, baik. Gimana tadi Pater, setelah 9 tahun mengabdikan diri menjadi misionaris, lalu ngambil S2 di UGM nih. Ini dalam rangka apa nih SVD nih? Melakukan hal-hal yang cukup menantangkah seperti itu? Begini, waktu saya diundang untuk kembali pulang bekerja di Flores, terutama di Seminari Tinggi Santo Paulus Ledelero itu, saya diminta untuk mengambil satu studi khusus untuk kepentingan SVD dan kepentingan Ledelero. Pertama mereka tawarkan saya untuk ambil bidang teologi, tapi saya berpikir bahwa minat saya itu bidang sosial, terlebih di komunikasi. Tapi karena sudah ada orang yang studi tentang komunikasi, lalu saya menawarkan diri untuk studi ilmu-ilmu sosial. Dan saya sendiri mencari antara sosiologi atau ilmu yang terkait dengan sosiologi. Dan kemudian saya menemukan satu prodi di Visipol UGM itu yang menurut saya menarik.
itu prodi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, disingkat PSDK. Dan ini terkait juga dengan konsentrasi khusus untuk teologi kontekstual di Ledlero itu. Berbicara tentang konteks sosial masyarakat, dan hal ini sangat terkait erat. Pembangunan sosial dan kesejahteraan. Saya kira antara gereja, pemerintah dan masyarakat semuanya bekerja untuk hal-hal ini. Konsentrasi dari pembangunan sosial dan kesejahteraan itu adalah pemberdayaan masyarakat, pembangunan sosial, dan bersinggungan dengan hal yang sama antara pemerintah dengan masyarakat, gereja dengan umat adalah orang-orang yang sama yang harus diberdayakan, dimampukan untuk mencapai idealnya tentang kesejahteraan. Maka saya memilih PSDK itu, pembangunan sosial dan kesejahteraan. Dan ini bersinggungan teologi, filsafat, kemudian akhirnya harus bertemu di tengah konteks masyarakat itu, dan kita bekerja bersama di situ. Keren. Itu gelarnya apa? Sama seperti yang lain untuk di bidang di sosial itu MA, Master of Art. Master of Art. Wow. Berarti sudah S.Phil, S2 teologi sudah pasti dong. MTH. MTH dan MA. Woi, menarik. MA dari UGM. Tadi PSDK, Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Apakah itu sama di keuskupan dengan PSE gitu, pembangunan PSE itu apa sih, kata apa sih? Pembangunan sosial ekonomi. Ya. Bersinggungan. Itu justru konsentrasinya di situ. Kita melihat bahwa apa yang dimiliki oleh umat masyarakat, mereka diberdayakan dengan kondisi yang mereka hidupi, lalu dari situ kita bisa berbuat sesuatu untuk kehidupan yang jauh lebih baik. Oke. Berarti nanti setelah lulus nih, kembali kemana? Ke kampus di Ledlero kah? Saya akan kembali ke kampus Ledlero yang sekarang sudah berubah nama, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif IFTK Ledlero, dan membantu untuk pendidikan calon imam di sana dan juga mahasiswa yang studi di sana. Berarti membimbing para mahasiswa nanti? Iya, betul. Untuk lebih memahami konteks PSDK, konteks PSE gitu, seperti itu dong? Seperti itu. Promosi pater. Iya. Artinya kita bekerja bersama dengan semua yang ada di sana, selain mendalami teologi dan filsafat, tetapi juga ilmu-ilmu sosial yang semuanya berkaitan, bersinggungan dengan masyarakat dan umat yang kita layani. Luar biasa. Pater, kita tahan dulu yang UGM. Selamat ya, tinggal tunggu wisuda ya. Berarti wisuda yang kategori Februari kah? Januari ini. Sudah tanggalnya sudah pasti, tanggal 24. 24 Januari sekarang. Oh, siap. Oke, 2010 sampai 2019 itu menjadi misionaris Brasil. Bahkan kami sempat dapat kabar waktu itu ada peristiwa menarik di mana Pater Yanto ini sempat dirampok oleh para perampok, cukup banyak jumlahnya, yang bahkan menyebabkan Pater terluka, dan terlukanya cukup parah sampai kemudian menimbulkan trauma besar baik fisik maupun psikis bagi seorang Pater Yanto Naben di Tanah Misi. Bukan untuk mengungkit trauma, Pater. Jadi kami pingin Pater cerita sedikit bagaimana peristiwa itu terjadi, dan apa tidak ada pengamanan-kah di paroki-paroki di sana? Kan kita tahu paroki-paroki kita di Flores, di Timor, di Sumba kan ya walaupun sederhana ya, tetap saja saya belum pernah ada dengar tuh kabar perampokan terhadap kantor paroki-paroki kita di Lubamora. Atau seperti apa? Oke, seperti sudah disinggung tadi, saya dulu itu memilih untuk menjadi misionaris di Brasil, itu pilihan ketiga. Ya. Pilihan pertama saya itu Jepang, kedua Taiwan, tapi kemudian saya mendapat penempatan di Brasil. Saya berangkat di Brasil itu bulan April 2010. Di sana baru saya belajar bahasa Portugis. Ya. Lalu setelah beberapa bulan saya mulai ditempatkan di satu paroki, namanya Paroki Iguape. Di situ saya bekerja sekitar 3 tahun sebagai pastor rekan di situ. Itu di kota provinsi gitu? Di 200 kilo dari kota São Paulo. Oh, jauh sekali. Ya. Bekerja di situ selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian provinsial kami meminta saya untuk beralih ke satu paroki tetangga, kurang lebih 2-3 kilo saja dari paroki Iguape itu. Namanya Ilha Comprida. Itu satu pulau kecil yang dibatasi oleh
laut dan sungai. Jadi pulau itu dibentuk oleh laut dan sungai dan hanya memanjang, makanya disebut Ilha Comprida, pulau panjang. Umat di situ sekitar berapa ya? Sekitar 3.000-an saja. Paroki kecil untuk satu paroki itu. Dan saya tinggal di satu di pastoran bersama pastorkan saya seorang tua, sudah 80-an tahun waktu itu, berasal dari Italia. Baru 1,5 tahun saya bekerja di paroki itu, saya mendapat satu pengalaman boleh saya katakan pengalaman traumatis. Tapi saya memandang ini sebagai satu bagian dari misi, bagian dari perjalanan kami sebagai seorang misioner. Karena kami sebagai seorang misionaris SVD itu sebelum berangkat ke tanah misi selalu diberikan salib. Salib misi itu menjadi tanda perutusan kami, karena di sana kami harus mewartakan salib. Dan bukan tidak mungkin juga kami akan mengalami salib. Dan pengalaman saya di Rampok itu juga adalah satu pengalaman salib ketika saya menjalankan tugas misioner di sana. Oke. Singkat saja waktu itu saya sendirian di pastoran, kemudian datang 3 orang, mereka masuk ke dalam pastoran, lalu menyandra saya di sana. Saya sendiri karena pastorakan saya itu sementara berada di kota Sao Paulo untuk perawatan kesehatan. Dan rupanya rumah pastoran kami itu sudah diincar oleh orang-orang ini, dan mereka itu adalah pengedar narkoba, pemakai juga, dan mereka rupanya terdesak untuk punya uang untuk kesenangan mereka ini. Akhirnya mereka mengincar paroki. Mereka masuk melalui jendela. Kebetulan saya berada di tingkat 2 dan mereka menggunakan tangga. Masuk dan mulai menyandra saya di sana. Saya diikat, ditutup muka. Berapa lalu orang? Dia masuk itu 2 orang. 2 orang yang masuk. Dan mirisnya mereka ini masih kategori anak waktu itu. Satu umur 12 tahun, satu umur 16 tahun. Tapi bisa bayangkan mereka yang sudah dalam usia sekian, sudah terlibat dalam dunia gelap seperti itu berarti ada satu yang salah dalam keluarga atau dalam masyarakat. Oke, mereka masuk dan menyandra saya. Lalu mereka mulai mengambil apa saja yang bisa diuangkan. Semua uang yang ada itu mereka ambil, barang-barang berharga itu mereka ambil, ada laptop, ada kamera saya, semuanya mereka ambil. Dan mereka berpikir bahwa rumah ini pasti punya kofre itu, brankas, tempat menyimpan. Jadi mereka selalu mendesak saya untuk menunjukkan di mana brankas itu berada. Setiap jawaban tidak itu berarti satu pukulan atau satu tendangan atau satu injakan. Dan yang parahnya itu adalah mereka panaskan pisau di konfor, lalu datang tempelkan ini masih ada bekas di tangan saya dan juga ada di kaki saya. Jadi semua siksaan tekanan psikologis itu supaya saya menunjukkan di mana brankas itu berada. Tapi memang tidak ada brankas. Mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Saya beritahu bahwa saya pastor dan kalian sudah tahu rumah, sudah keliling rumah, sudah bongkar semuanya. Tapi mereka tetap tidak percaya dan selalu menekan saya untuk menunjukkan itu. Tapi setelah kurang lebih 3 jam berada dalam tangan mereka, dari jam 9 malam sampai jam 12 malam itu, akhirnya mereka kemudian memutuskan bahwa harus ditinggalkan. Jadi mereka tinggalkan saya dalam posisi terikat. Dengan waktu itu di bagian sini ada luka. Lalu dengan tangan dan kaki yang sudah juga luka karena ditempelin pisau panas itu. Akhirnya mereka tinggalkan saya dan mereka pergi setelah mereka mengambil apa saja yang mereka bisa uangkan untuk kepentingan mereka itu. Termasuk piala-piala. Oke, itu juga memang satu hal yang sangat mengenaskan yang mereka bikin itu adalah mereka masuk ke dalam gereja, mereka mencungkil tabernakel itu, mereka pikir bahwa itu adalah brankasnya. Karena mirip brankas. Iya, betul. Jadi mereka buka paksa tabernakel itu, mereka mengeluarkan, membuang begitu saja hosti kudus. Lalu mereka waktu itu datang buka tutupan kepala saya, mereka tanya, ini terbuat dari emas. Saya hanya jawab saja dilabur dengan emas. Akhirnya 3 piala dan 2 piala dan 3 sibori itu mereka bawa semua karena mereka menganggap bahwa ini juga termasuk barang berharga yang kemudian bisa diuangkan. Dan setelah itu juga kami berusaha mencari barang-barang itu tetap tidak temukan. Jadi ya, ini satu pengalaman salib yang
yang saya sudah terima ini sebagai satu bagian dari hidup saya sebagai seorang misionaris. Dan saya dengar hampir mau sempat dibukukan waktu itu, Padre. Iya, semua pengalaman saya selama saya menjadi misionaris di Brasil itu saya tulis, termasuk saya menulis secara detail pengalaman saya di Rampok ini sejak awal mereka masuk sampai kepada proses penyembuhan saya, karena ya pengalaman yang duka yang dalam, karena kita sebagai manusia itu dilecehkan dengan tindakan mereka. Saya merasa seperti itu, dan kemudian saya harus membutuhkan satu penampilan psikologis untuk proses penyembuhan ini. Dan saya melihat bahwa menulis dan menceritakan seperti ini itu adalah satu proses untuk penyembuhan itu. Ya, dan sampai sekarang saya sudah merasa bahwa ini pengalaman yang pernah terjadi dalam hidup saya dan saya terima itu, dan saya tidak merasa terganggu lagi ketika menceritakan pengalaman ini. Dan justru saya menceritakan itu, saya berbagi banyak waktu. Kemarin waktu Natal juga saya masih membagikan pengalaman itu supaya kita punya satu perhatian bersama. Karena lihat, mereka yang merampok saya itu adalah anak-anak. Masih kategori anak-anak. Berarti ada sesuatu yang salah dalam keluarga, pembinaan, tentu saja mereka pasti Katolik dong. Iya. Lalu ada juga tanggung jawab gereja bagaimana memperhatikan orang-orang seperti itu. Atau juga tanggung jawab dari pemerintah. Ini semua terkait. Jadi bagaimana kita punya satu tanggung jawab bersama untuk memperhatikan orang-orang seperti itu, dan mempersiapkan masyarakat juga atau umat kita juga untuk mengambil satu sikap tentang hal-hal seperti itu. Iya. Bagaimana Romo melihat bahwa Brasil itu kan kita kata Amerika Selatan ya, pada umumnya itu negara yang mayoritas Katolik ya. Bagaimana pengalaman Romo 9 tahun di sana? Suasana Katolik itu nampak tidak dalam konteks keseharian warga Brasil, sehingga nilai-nilai Kristiani tadi, nilai-nilai Katolik tadi. Terlihatkah jika dibandingkan misal kita di Flobamora? Betul bahwa mereka itu salah satu negara dengan penduduk Katolik terbesar di dunia, dan masih banyak orang yang juga menghidupi nilai-nilai Kristiani itu. Mereka terlibat aktif dalam gereja, mereka juga membantu dalam karya pastoral gereja. Tapi ada juga yang seperti kalau kita istilahkan di sini sebagai Katolik KTP, hanya namanya sebagai Katolik, tapi praksis hidupnya itu jauh dari kekatolikan itu. Memang ada juga yang seperti itu, tetapi kalau orang-orang seperti ini kita rangkul, kita dekati dengan pendekatan yang khusus, mengunjungi mereka, perlahan-lahan mereka juga kembali dan terlibat dalam kehidupan menggereja itu. Jadi pola pendekatan kami di sana, sejauh pengalaman saya, selain bahwa kita pelayanan pastoral seperti biasa, tapi kunjungan itu menjadi satu hal untuk mengenal mereka dan mengajak mereka untuk kembali ke gereja. Biasanya kami masuk berkunjung ke keluarga. Mereka kumpul, saya juga Katolik, tapi sudah lama tidak injak gereja. Oke, kami beritahu setiap hari Minggu itu ada perayaan, jam sekian ada misa. Jadi kalau ada waktu atau bisa sempatkan diri atau mau, silakan kita gereja untuk merayakan Ekaristi bersama di sana. Dan itulah yang sudah sering kami buat di sana. Tapi pendekatan seperti ini saya kira juga berhasil untuk menggah mereka, untuk memanggil mereka untuk kembali ke pangkuan gereja. Memang betul, Brasil itu negara Katolik, negara dengan penduduk Katolik terbesar. Tetapi saya juga sudah merasa bahwa sekularisme itu juga sudah hadir dan terasa dalam kehidupan menggereja di sana. Jadi yang paling bahaya menurut saya bukan karena mereka bukan Katolik atau tidak, tapi orang yang tidak peduli dengan gereja atau tidak peduli dengan apa, itu sudah mulai tampak. Berarti sekularisme atau keduniawian yang ditandai dengan hedonisme, materialisme itu juga mulai nyata di sana. Sudah mulai nyata di sana, dan orang Brasil itu mereka orang yang suka merayakan dalam hidup. Perayaan dalam hidup itu mereka suka perayaan ulang tahun atau apa saja, selalu mereka ingin untuk rayakan bersama. Dan terasa juga, misalnya contoh kecil, anak dibawa ke gereja untuk ikut katekesi. Dan itu biasanya kami buat hari Sabtu dan hari Minggu. Begitu katekesi selesai, ada yang orang tuanya sudah jemput untuk menghadiri acara ini dan itu.
Mereka prinsipnya begini, karena Senin dan sampai Jumat itu mereka sudah kerja. Jadi hari Sabtu dan Minggu mereka khususkan untuk keluarga. Nah, kalau kita mengambil waktu mereka juga untuk itu, serba salah. Kita hanya bisa sampai pada memahami mereka, tapi tetap dengan tugas dan tanggung jawab untuk mengajak mereka supaya tidak melepaskan diri atau begitu jauh dari kehidupan menggereja seperti ini. Dan besar sekali Brazil tuh, bayangkan. Menurut salah satu negara besar di Amerika Latin ya. Iya, ada kan bentuknya federasi, ada 27 negara bagian dan luas yang lumayan besar. Saya kira untuk bagian Amerika Selatan itu Brazil negara terbesar. Yang lain itu negara-negara kecil. Dan justru bagian terbesar dari Amerika Selatan itu yang berbahasa Portugis. Negara-negara kecil yang lain, Chile, Paraguay, Argentina, Spain, Bolivia, Peru, semuanya berbahasa Spanyol. Oke. Berarti Pak Trianto ini belajar bahasa Portugisnya di mana, Pak? Di sana kah apa di sini sebelum menuju ke Brazil? Sebelum menuju ke Brazil itu hanya satu kata yang saya tahu, obrigado. Terima kasih. Obrigado. Iya, obrigado. Terima kasih. Lalu belajar sepenuhnya di Brazil? Belajar itu setelah 2-3 hari di sana, saya mulai belajar Portugis. Di Sao Paulo? Di Sao Paulo itu privat dengan 2 orang guru. Satu orang guru itu turunan Jepang. Lalu satu orang guru itu orang Brasil, sekitar dia orang turunan dari Portugal. Nah, menariknya bahwa saya belajar bahasa Portugis dengan bahasa pengantar Portugis. Lalu mereka bahasa Inggris juga sama seperti saya, bahasa Inggris yang dipelajari. Jadi bagaimana bisa belajar bahasa Portugis dengan bahasa pengantar Portugis? Artinya mereka berusaha menjelaskan itu membuat saya mengerti dalam bahasa Portugis. Membuat saya untuk mencari bahasa Portugis yang simple untuk saya bisa memahami itu. Tapi hal yang membantu adalah ini akar dari bahasa Portugis juga itu bahasa Latin. Dan kita di seminari sudah belajar bahasa Latin sehingga kata-katanya mirip, perubahan kata kerjanya juga seperti bahasa Latin itu. Dan bahasa Portugis salah satu yang cukup rumit, situ perubahan kata kerjanya menurut subjek dan menurut waktu. Jadi sebenarnya mau tidak mau harus menghafal perubahan itu supaya ketika dalam pembicaraan tidak salah menempatkan subjek dan waktunya itu untuk kata kerja. Karena salah menempatkan itu, salah mengucapkan itu, maknanya sudah lain dan mereka juga tidak mengerti atau berusaha untuk mengerti apa maksudnya dari. Tapi pengalaman belajar ini juga satu hal yang menarik. Mereka berusaha menjelaskan itu. Kadang-kadang kalau saya sudah dahi berkerut, berusaha susah untuk mengerti, mereka menggunakan bahasa Inggris yang sederhana yang membuat saya untuk mengerti. Dan waktu itu saya selalu menggunakan handphone untuk ada kamus bahasa Indonesia Porto di situ dan saya bisa terjemah bisa mengerti maksudnya seperti apa. Lalu di komunitas juga ada orang Indonesia, turunan ada 2 orang Indonesia di sana dan mereka sangat membantu untuk proses belajar bahasa Portugis itu. Lalu setiap akhir pekan saya ke paroki-paroki terdekat yang dilayani juga oleh pastor-pastor dari Indonesia. Nah, di situ mereka membawa saya ke satu keluarga. Tinggal dalam keluarga itu untuk memperdalam bahasa Portugis. Komunikasi dengan mereka mengerti saya atau saya juga tidak mengerti mereka. Pokoknya yang penting ada satu interaksi di situ dan perlahan-lahan bisa menguasai Portugis. Saya belajar bahasa Portugis dari bulan Mei sampai bulan akhir Oktober di tahun 2010 itu. 2010. Lalu mulai dari awal November itu saya sudah dikirim ke satu paroki untuk mempraktikkan apa yang sudah saya pelajari. Jatuh bangun ya. Hajar. Itu memang harus berani untuk mengungkapkan itu. Dan menariknya juga karena umat-umat yang kita layani itu mereka sudah terbiasa dengan misionaris dari luar dan mereka mengerti. Mereka mengerti kalau kita salah mengucapkan kata atau strukturnya tidak betul, itu mereka mengerti dan memperbaiki, membantu kita untuk berkembang dalam bahasa Portugis. Jadi satu interaksi yang baik juga dengan umat yang dilayani dan mereka membantu untuk perkembangan bahasa Portugis karena memang Brasil itu lebih banyak itu dibantu oleh misionaris dari luar, bukan saja dari Indonesia, tapi dari mana-mana. Dari negara mana sih? Dari berbagai negara dan juga dari berbagai kongregasi itu ke sana untuk membantu karena panggilan di sana
jujur Tipis. sangat Kecil. sedikit panggilan untuk menjadi. Bayangkan misalnya SPD, satu negara itu novinya ada kadang 3 orang. Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun 3 orang, 2 orang, paling banyak 6. Negara sebesar Brazil, Satu novisiat negara. SPD hanya 1 Tidak ada atau 2. perbandingan dengan misalnya kita di Flores dan Timor sana yang satu novisiat bisa sekitar 100-an orang. Tidak bisa dibandingkan. Jadi memang situasinya seperti itu. Tapi itulah karakter gereja, satu karakter gereja yang misioner. Jadi siapapun boleh datang untuk saling membantu. Nah, di situ kita saling memperkaya. Oke, berarti saat ini setelah lepas Pater Yanto balik, berarti ada yang melanjutkan? Iya, betul. Kebetulan yang kemarin setelah dari tempat saya di Rambut itu, saya kembali ke São Paulo untuk pendampingan psikologis, proses penyembuhan saya. Setelah itu saya meminta untuk satu pengalaman baru. Dan saya keluar dari São Paulo, saya ke Amazon. Wow. Di sana baru saya bertemu dengan konfrater yang ada di sana. Ada yang dari Jerman, ada yang dari Brasil sendiri, ada yang dari Afrika, dan juga ada yang dari India, juga dari Indonesia. Lalu di tempat saya yang saya tinggalkan itu ada satu pastor dari Irlandia yang melanjutkan, dan setelah itu ada satu pastor dari Polandia juga yang bekerja di paroki di tempat saya di Rambok itu. Jadi tidak terputus. Sudah tetap menjadi tanggung jawab kami sebagai SPD untuk melanjutkan karya di situ, meskipun dalam situasi seperti itu, tetapi pengalaman itu justru menggugah umat untuk mereka terbuka dan memberikan bantuan. Jadi mereka juga punya tanggung jawab untuk melindungi misionaris pastor yang bekerja di tempat mereka. Begitu. Menarik. Saat ini kan pemimpin SPD Global dari Flores ya, dari Pater Budi Kleden. Artinya, apakah memang sudah saatnya pastor dari Flores yang memimpin kongregasi SPD dalam konteks itu, atau karena memang panggilan di luar sana tidak banyak, sehingga kemudian dengan sendirinya karena jumlah pastor SPD dari Flores itu sangat banyak, sehingga secara konstruksi pemilihan pada akhirnya ya wajar pastor dari Flores menduduki sebagai superior general. Superior general, pemimpin umum kali. Bagaimana itu? Saya melihatnya begini. Memang konteks sekarang, situasi sekarang itu anggota SPD dari Indonesia itu lumayan banyak. Terbesar lah untuk SPD. Jumlah SPD sekarang sekitar 5.900-an begitu. Besar sekali. Lumayan banyak, dan sebagian besarnya itu berasal dari Indonesia. Lalu Pater Budi sendiri, dia sudah berkarya di Roma sebagai anggota Dewan Jenderal periode sebelumnya. Dan di situ dia sudah dikenal dengan kepemimpinannya dan juga dengan kualitas yang dia miliki, sehingga dia berkunjung kemana-mana orang mengenal dia sebagai seorang pemimpin, calon pemimpin SPD lah yang diharapkan. Dan akhirnya ketika terjadi pemilihan superior general, dia secara mayoritas dipilih oleh peserta kapitel itu. Aklamasi. Bukan aklamasi, tetap dalam proses pemilihan seperti biasa, dan dia mendapat suara terbanyak. Dan memang ini satu hal yang menggembirakan untuk kita, bahwa SPD dengan jumlah anggota terbanyak berasal dari Indonesia, akhirnya mempunyai seorang pemimpin yang juga berasal dari Indonesia. Bukan untuk menunjukkan bahwa kita menang dalam jumlah, tetapi bahwa ada orang yang dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik untuk seluruh SPD sejagat, sehingga akhirnya dia menjadi pemimpin SPD. Dan tahun ini akan terjadi kapitel lagi. Kemungkinan terpilih lagi? Kita lihat saja. Saya kira Pater Budi masih mendapat dukungan yang luar biasa untuk menjadi pemimpin SPD. Tapi semuanya juga tergantung dari dia, karena dia sudah 6 tahun sebelumnya, tambah lagi 6 tahun, sudah 12 tahun berada di Roma menjadi pemimpin. Apakah dia masih bersedia untuk menjadi pemimpin SPD ke depan? Kita lihat saja proses ke depannya, yang sekira bulan Juni atau Juli akan terjadi kapitel general SPD. Sementara dalam tahap persiapan untuk itu. Menarik. Pater Yanto,
total berarti 2009 jadi pastor, sekarang 2024 berarti hampir 14 tahun ya? Iya, betul. Hampir 14 tahun menjadi pastor. Apa yang Pak Trianto maknai dalam perjalanan imamat? Bermisi, kemudian pernah bertugas di urusan-urusan komunikasi. Seingat saya, Pak Trianto pernah ngurusin Flores Post ya. Iya, betul. Dan pada saat itu Flores Post cukup berjaya menjadi wadah menyampaikan kabar mengenai sosial, politik, ekonomi, kemasyarakatan kepada masyarakat Flores, masyarakat Nusa Tenggara Timur. Meskipun karena situasi zaman Flores Post akhirnya tidak bisa melanjutkan karyanya, tapi kami percaya bahwa SWD masih melanjutkan peran-peran komunikasi itu di aspek-aspek yang lain. Sekarang misalnya dengan box cafe-nya Pater Yohan Badu dan lain-lain. Bagaimana perjalanan 14 tahun imamat Pak Trianto? Memang sebelum saya memutuskan untuk menjadi imam, dulu saya menjalankan pastoral tahun orientasi misioner waktu disebut TOM di Harimun Flores Post dan Minggu Andian. Saya bekerja selama 2 tahun di situ dan saya sangat menikmati sebagai seorang wartawan. Kita cari berita, tulis berita, dan proses untuk penerbitan satu surat kabar saya ikuti betul dan terlibat di dalamnya, menikmati itu sampai kemudian saya berpikir waktu itu untuk mengambil jalan lain, meneruskan kerja seperti ini. Tapi setelah saya berpikir bahwa ini satu pekerjaan yang juga bisa dikembangkan dalam SWD. Diteruskan sebagai seorang SWD, bisa juga untuk bidang karya ini. Akhirnya saya memutuskan untuk lanjut. Meskipun sampai di Ledro pun saya masih meminta waktu untuk menunda sambil mematangkan saya punya pilihan. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk menjadi seorang imam SWD dan bidang komunikasi itu menjadi satu bidang yang kemudian akan saya dalami itu. Oke. Setelah itu ditabiskan menjadi imam, saya memilih Brasil itu juga salah satu karena di sana ada satu rumah produksi untuk material karya pastoral seperti itu yang digunakan oleh CNBB. CNBB itu seperti KW-nya Brasil itu. Dan material di sana bagus, video atau audio yang lain semuanya dibuat situ. Dan saya ingin bekerja situ, tapi kemudian beralih lebih ke parokial dan bekerja di sana. Jadi selama menjalankan tugas misioner ini, saya memaknai sebagai satu bagian dari hidup saya, dan saya kira sejalan dengan saya punya moto tabisan. Waktu itu saya memilih Tuhanlah yang menopang aku, saya ambil dari Mazmur 54 ayat 6. Sampai kemudian ketika saya mengalami peristiwa itu, apa yang membuat saya kuat justru karena itu. Jadi bukan satu kebetulan saya memilih moto tabisan itu, Tuhanlah yang menopang aku. Secara kebetulan saya pilih, tapi dari pengalaman membuktikan bahwa saya bisa bertahan dan menjalani hidup imamat saya sampai sekarang ini justru karena satu hal pokok itu, Tuhan yang menjadi penopang. Jadi dimanapun saya berkarya atau saya menjalankan seperti kembali saya datang di sini, kembali diminta untuk bekerja di Ledro, lalu menjalankan tugas studi saya dan sudah menyelesaikannya 2 tahun persis, 4 semester. Itu semua karena Tuhan kekuatan dia menjadi penopang. Waktu saya memilih tema itu ada yang bertanya, pengalaman apa yang mendasari untuk memilih tema itu. Saya waktu itu kesulitan untuk menemukan pengalaman, tapi sepanjang saya perjalanan panggilan saya kira ini menjadi satu doa dan harapan. Dan terbukti. Doa dan harapan itu terbukti dalam karya pelayanan saya bahwa saya kuat, saya ada seperti ini karena dia menjadi penopang. Jadi ia mendorong dan menguatkan saya justru karena Tuhan yang menopang aku, sehingga 3 jam disandera oleh 2 perampok tadi yang melukai, menempelkan besi panas, pisau panas, tapi kemudian Pater bertahan, selesai luluslah sebagai misionaris 9 tahun di tanah Brazil, lalu kembali ke Ledro dan sekarang pun lulus lagi di periode kedua, di tahapan berikutnya mengenai S2 ya, dan itu karena Tuhan menopang Pak Trianto. Pak Trianto, mungkin ini sudah penghujung pertanyaan kita di podcast Orang Kita.
dalam konteks Flores ya, dalam konteks komunikasi Flores dan lain-lain. Nanti ketika Patrianto balik dari kuliah di UGM, setelah diwisuda nanti di tanggal 24 Januari balik ke Ledellero, selain tadi membimbing adik-adik mahasiswa kita di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif di IFT Ledellero, apa yang kira-kira Patrianto lakukan untuk masyarakat Flores pada umumnya selain mahasiswa filsafat dan teologi tadi yang masih bisa dilakukan oleh seorang Patrianto dengan ilmu yang dimiliki di UGM, dengan pengalaman 9 tahun di Brazil? Sekira satu hal yang kemudian akan saya buat selain menjalankan tugas pendampingan terhadap para frater dan juga mahasiswa di Ledellero sana, saya kira jejaring kerja itu harus dibangun. Karena konsentrasi dari PSDK itu adalah pembangunan masyarakat, pembangunan sosial itu. Maka saya kira terbuka sekali peluang untuk membangun kerjasama dengan berbagai organ dalam masyarakat kita, juga dengan pemerintahan dan juga yang sipil lainnya. Saya kira bisa dibangun satu jejaring kerjasama untuk melakukan sesuatu yang baik untuk masyarakat Flores pada khususnya itu. Karena saya lihat bahwa ini satu peluang yang bisa kita manfaatkan karena bersinggungan dengan hal yang sama. Masyarakat dan umat itu satu. Orang yang sama tetapi beda istilah. Kalau kita kan katakan seperti itu. Jadi saya kira nanti kemudian tugas pokok saya itu harus masuk dalam program pendampingan umat masyarakat untuk mengusahakan sesuatu yang baik untuk hidup mereka. Dan di sini kita bersinggungan bersama dengan berbagai organ yang lain seperti yang saya bilang tadi, mungkin dari LSM atau satu lembaga atau entah jaring kerja apa saja, kita bisa bangun satu hal yang bagus baik di sana untuk kepentingan masyarakat, karena Flores punya potensi besar untuk itu. Dan ada yang belum digali, ada yang sudah berjalan tapi mandek, ada yang belum menemukan jalan keluar, dan di situ kita bisa lihat hal yang bersama. Saya kira ini satu hal yang menjadi satu konsentrasi saya ke depan, juga menjadi panggilan untuk memperdalam itu sesuai dengan bidang studi yang sudah saya geluti, tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang pastor, dan juga mempersiapkan para frater untuk kemudian terlibat dalam kehidupan sosial masyarakat itu satu panggilan. Jadi bukan hanya mengurus altar, tetapi juga pasar, artinya kehidupan harian. Siap. Terima kasih banyak Padre Cristiano Naben, SVD, SFIL, MTH, MA, wannabe. Tinggal di wisuda lagi 24 Januari 2024. Sedikit lagi dari kampus Bulak Sumur di Yogyakarta UGM. Selamat Patrianto atas seluruh rangkaian perjalanan imamatnya, 14 tahun terakhir, 9 tahun menjadi misionaris, sekian tahun mengabdikan diri di Harian Umum Flores Pos Mendiang ya. Dan kemudian akan melanjutkan kembali pengabdiannya sebagai tim pendamping di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif di Ledellero. Kami doakan yang terbaik untuk Patrianto. Kami sebagai orang awam nih, ya mungkin sebagai rekan-rekan SWD awam ya kalau kami menyebutnya, karena teman-teman SWD juga. Saya SWD awam, lapor diri. Saya tidak berhasil sampai ke titik yang lebih jauh sama seperti Patrianto. Saya hanya satu langkah menuju kaul pertama. Ampun. Jadi sekilasnya dulu saya keluar di bulan Februari tahun 2000. Padahal bulan Juninya kita kaul pertama ya. Jadi 4 bulan menuju kaul pertama saya udah gugur dalam medan perjuangan. Minta maaf SWD, kami bergerak dari luar lapangan kongregasi. Tujuannya sama, untuk memanusiakan manusia dalam aspek-aspek yang mungkin terasa profan karena jauh dari makna-makna gerejawi, tapi kami lakukan yang kami bisa. Terima kasih atas percakapan Patrianto. Mungkin closing statement yang bisa disampaikan untuk umat Flores pada umumnya, masyarakat Katolik kita secara umum. Silakan, bisa ke sini. Oke, saya mau katakan begini, bahwa menjadi imam itu juga satu panggilan, menjadi awam itu juga satu panggilan, dan kita bekerja bersama-sama untuk satu yang baik bagi masyarakat. Jadi saya pikir
ke depan dan mulai dari sekarang dan sudah juga berlangsung itu jejaring kerjasama itu kita harus bangun untuk tujuan yang sama. Dan saya pikir bahwa tugas tanggung jawab ini adalah tugas dan tanggung jawab kita semua. Tadi saya mau menyinggung hal sepintas tentang ini karena seminari itu orang kenal sebagai tempat pendidikan calon imam kan. Ya. Tapi kalau boleh kita lihat dari sekian banyak orang yang masuk seminari, Lebih banyak yang tidak jadi imam. 75% itu menjadi awam. Sehingga seminari itu sebenarnya tempat pendidikan awam. Yang gagal jadi awam itulah yang jadi imam seperti saya. Masuk akal. Jadi yang jadi imam hanya 25% ya. Semuanya sama. Kita bergerak di bidang yang di jalur yang berbeda tapi untuk satu tujuan yang sama. Makanya jejaring kerjasama itu harus kita bangun dan semuanya untuk kebaikan kita semua. Terima kasih. Amin. Obrigado. 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 Demikian percakapan kami dengan Pater Yanto Naben SPD, seorang misionaris yang pernah mengabdikan diri di Tanah Misi selama 9 tahun dan saat ini kembali bertugas di IFT Caldero dan baru saja lulus dari program studi PSDK dari Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Gadjah Mada. Terima kasih dan selamat Natal Tahun Baru 2024. Obrigado.